Selamat sore, saudara sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Heni Saptatia Derajati Nugrahani, masih dengan mata kuliah yang sama, Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa. Salam hangat dari Sekolah Kajian Strategik dan Global di kampus Salemba, ya, kampus UI Salemba. Kita akan membicarakan pada hari ini tema interpretive understanding, ya. Jadi akan saya sampaikan apa itu interpretive understanding, ya. Dan di dalam interpretive understanding kita akan membahas 4 tema atau 4 sub tema, ya, yaitu global capitalism dan post-colonialism. Kita akan menyampaikan atau kita akan membahas tokoh-tokoh seperti pemikiran-pemikiran dari Karl Marx, Hobson tentang imperialisme, ya, Lenin, kemudian Rosa Luxemburg tentang revolusi versus reform, ya, Antonio Gramsci. Kemudian yang kedua kita akan membahas teori dependensi teori, ya. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas capitalist world system. Yang terakhir nanti kita akan membahas tentang post-colonialism. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa mata kuliah teori hubungan internasional perspektif Eropa ini merupakan mata kuliah wajib sekaligus kompetensi utama program studi kajian wilayah Eropa, ya. Mata kuliah ini dibuat atau diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu merekonstruksi secara ilmiah berbagai fenomena hubungan internasional dari negara-negara Eropa yang terjadi dalam sistem internasional dan mampu membangun skenario pola hubungan internasional di kawasan Eropa baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kita akan mulai dulu dengan apa itu interpretive understanding, ya. Jadi interpretive understanding atau di dalam bahasa Indonesia pemahaman interpretatif adalah salah satu pendekatan dalam teori hubungan internasional yang menekankan pada pentingnya memahami makna dan interpretasi di balik tindakan aktor-aktor internasional. Interpretive understanding masuk ke dalam paradigma konstruktivisme dalam teori hubungan internasional. Paradigma konstruktivis ini menekankan pentingnya ide, norma, identitas, dan interpretasi dalam membentuk tindakan dan hubungan internasional. Jadi pendekatan interpretatif ini berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi di balik tindakan aktor-aktor internasional. Dan ini berkontribusi pada pemahaman konstruktivis tentang bagaimana realitas internasional dibentuk. Kita akan lihat bagaimana interpretive understanding ini memiliki beberapa poin penting, ya. Yang pertama adalah dia berfokus pada makna dan interpretasi. Kemudian dia menganggap bahwa peran budaya, norma, dan nilai dalam membentuk tindakan dan kebijakan aktor internasional itu sangat penting, ya. Kemudian ada kritik terhadap pendekatan positivistik. Interpretive understanding muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan positivistik yang lebih fokus pada data empiris dan metode ilmiah. Konstruksi realitas yang keempat. Konstruksi realitas itu interpretive understanding menyoroti bahwa realitas internasional tidak bersifat objektif dan dapat dikonstruksi oleh aktor-aktor tersebut lewat interpretasi dan representasi mereka. Yang kelima adalah tentang subjektivitas dan keterbatasan positivisme.
Kemudian ada pentingnya konteks dan sejarah, ya, dan kemudian hubungan dengan paradigma konstruktivisme itu apa. Jadi interpretive understanding terkait erat dengan paradigma konstruktivis, ya, dalam teori hubungan internasional, dan bersama-sama keduanya menyoroti peran penting ide, norma, identitas, dan konstruksi sosial dalam membentuk realitas internasional. Dan ada hal yang penting juga bahwa pendekatan interpretatif ini tentu saja adalah pendekatan yang bisa dikerjakan dengan metode kualitatif. Siapa tokoh-tokohnya? Kita tahu bahwa karena interpretative understanding ini atau pendekatan interpretatif ini masuk ke dalam konstruktivisme, maka ada Alexander Wen di sana sebagai tokohnya, ya, kemudian Nicolas Onuf dan Jacques Derrida. Kita akan membahas beberapa hal yang penting tema kita interpretive understanding ini, ya. Tema interpretive understanding ini di dalam mata kuliah ini itu akan difokuskan pada beberapa teori, ya. Global capitalism dan postkolonialisme, di mana fokusnya akan diberikan pada pemikirannya Karl Marx, John Hobson dan imperialismenya, kemudian Vladimir Lenin, kemudian Rosa Luxemburg dan revolution versus reformnya, kemudian juga pemikiran Antonio Gramsci. Selain itu juga ada teori hubungan internasional, dependency teori, kemudian capital world system, dan postkolonialisme. Kita mulai dengan global capitalism dan postkolonialisme untuk mengeksplorasi pemikiran Marx, Hobson, Lenin, Luxemburg, dan Antonio Gramsci. Global capitalism. Jadi teori global capitalism dan postkolonialisme itu merupakan teori-teori yang menggunakan pendekatan kritis dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Jadi lewat teori-teori ini, peneliti bisa memahami dinamika global dari sudut pandang yang lebih kaya dan kompleks, dengan fokus pada aspek interpretatif, ideologis, dan historis. Dan kalau ditanya tentang global kapitalisme dan postkolonialisme, itu apa? Jadi global kapitalisme itu merujuk pada sistem ekonomi global yang didasarkan pada kepemilikan swasta, ya, perdagangan bebas, pasar bebas, ya. Pandangan kritis terhadap kapitalisme sering menyoroti ketidaksetaraan, eksploitasi, dan dampak negatif lainnya yang mungkin dihasilkan oleh sistem ini, ya. Sementara itu postkolonialisme itu apa? Postkolonialisme itu memberi fokus pada analisis terhadap dampak sejarah kolonialisme dan upaya pemulihan dan kemandirian bangsa-bangsa bekas koloni. Pemikiran Karl Marx, John Hobson, Lenin, Rosa Luxemburg, dan pemikiran Antonio Gramsci dianggap relevan dengan dua teori di atas itu, ya. Jadi Marx merupakan pencetus teori Marxisme yang memberikan fokus pada konflik kelas dan kritik terhadap kapitalisme. Sedangkan John Hobson itu mengembangkan teori imperialisme yang menyoroti motivasi ekonomi di balik perluasan kekuasaan kolonial. Lenin lewat karyanya Imperialisme Fase Tinggi Kapitalisme mengembangkan teori tentang bagaimana imperialisme merupakan tahap tertentu dalam perkembangan kapitalisme. Sedangkan Rosa Luxemburg menggagas konsep krisis akumulasi dan pentingnya perubahan revolusioner dalam kapitalisme. Sedangkan Antonio Gramsci itu mengembangkan konsep hegemoni dan menekankan peran budaya dalam pembentukan dan pemeliharaan kekuasaan. Kalau kita lihat
interpretative understanding dalam konteks global capitalism dan postkolonialism itu akan mencakup analisis terhadap hubungan internasional yang menekankan pemahamannya pada makna, interpretasi, dan konstruksi sosial. Ya. Jadi ada penjelasannya ya berikut ini. Analisis terhadap makna dan interpretasi misalnya, itu menyoroti pentingnya memahami bagaimana aktor-aktor internasional, baik itu negara, organisasi, atau individu, itu memberikan makna dan menginterpretasikan fenomena seperti global capitalism dan postkolonialisme. Kemudian ada konstruksi sosial dan identitas, ada pemahaman budaya, norma, dan nilai, ada pentingnya sejarah dan konteks, dan kritik terhadap kapitalisme dan postkolonialisme. Berikutnya kita akan sampai pada bagian kedua dari topik kita atau tema kita hari ini. Dan bagian kedua itu tentang teori hubungan internasional yang disebut dependensi teori. Dependensi teori atau teori ketergantungan itu mengacu pada kumpulan pemikiran yang menyoroti hubungan antar negara-negara di pusat kapitalisme dan negara-negara pinggirannya dengan menekankan ketidaksetaraan dan ketergantungan ekonomi antara keduanya. Dependensi teori dan interpretative understanding memiliki keterikatan terutama dalam kerangka analisis lebih luas dalam konteks teori hubungan internasional yang dapat dijelaskan. Misalnya dengan pemahaman kompleksitas struktural, kemudian analisis budaya dan identitas, peran sejarah dan konteks, pentingnya konstruksi sosial dan interpretasi. Jadi melalui kombinasi dependensi teori dan interpretive understanding, analisis bisa dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana ketidaksetaraan ekonomi dan ketergantungan diinterpretasikan dan dihayati oleh aktor-aktor internasional dalam konteks hubungan internasional. Ada 4 pokok pikiran dalam dependensi teori. Yang pertama adalah ketergantungan ekonomi. Negara-negara berkembang biasanya mengalami ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju yang mendominasi perdagangan global. Yang kedua, ketidaksetaraan struktural. Struktur ekonomi global cenderung merugikan negara-negara berkembang dalam hubungan perdagangan. Yang ketiga, tentang pentingnya konteks sejarah dan sosial, bahwa kondisi ketergantungan harus dilihat dalam konteks sejarah dan sosial masing-masing negara. Yang keempat, ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Jadi ketergantungan tidak hanya ekonomi, tetapi juga mencakup ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, dan ya ketergantungan tidak hanya ekonomi tetapi juga mencakup ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Dependensi teori secara umum mencoba menjelaskan bagaimana hubungan ekonomi antara negara-negara industri maju dan berkembang bisa menciptakan ketidaksetaraan struktural. Kita akan lihat para teoritik yang menggeluti atau yang bekerja dengan dependensi teori ya. Ada Raul Prebys, ada Celso Furtado, ada Fernando Henrique Cardosa. Jadi kalau melihat tokoh-tokoh yang mendirikannya, sebenarnya dependensi teori ini lahir dan berkembang di Amerika Latin. Tetapi beberapa pemikir Eropa juga memberikan kontribusi terhadap pemikiran ini melalui analisis dan pemikiran mereka tentang ekonomi politik global. Di antara tokoh Eropa yang memainkan peran dalam pembentukan pemikiran seputar ketergantungan dan ketidaksetaraan ekonomi global, ada orang-orang lain yang patut kita catat ya dari Eropa ini ya. Misalnya Andre Gunder Frank. Dia adalah ilmuwan Jerman ya yang berkontribusi mengembangkan dependensi teori dengan sangat
signifikan. Kemudian Paul Baran, ya, Paul Baran lahir di Rusia, kemudian dia memberikan kontribusi besar ya terhadap dependency theory. Dia menulis tentang political economy of growth ya. Kemudian ada Ferdinand Braudel, ada Samir Amin ya. Oke, kita sampai pada teori hubungan internasional 3 ya dalam topik kita hari ini, yaitu capitalist world system. Capitalist world system juga dikenal dengan istilah world system theory. Jadi teori hubungan internasional ini merinci bagaimana sistem kapitalis global beroperasi dan memberikan kontribusi dalam menganalisis ketidaksetaraan antara negara-negara. Ada beberapa poin penting untuk menjelaskan hubungan interpretive understanding dan capitalist world system. Pertama, makna dan identitas. Ya, interpretive understanding itu digunakan untuk memahami bagaimana negara dan aktor-aktor internasional membangun konstruksi makna terhadap peran mereka dalam sistem kapitalis global. Kemudian pandangan terhadap ketidaksetaraan, kemudian respon terhadap perubahan struktural, dan pentingnya perspektif lokal ya, pendekatan interpretatif atau interpretive understanding itu menekankan pentingnya memahami perspektif lokal dan kontekstual dalam menganalisa realitas global. Kemudian yang terakhir adalah reproduksi budaya dan hegemoni. Ada dalam teori kapitalis world system atau world system teori, kita tahu bahwa ini digagas oleh Immanuel Wallerstein ya. Dan Wallerstein memberikan pengaruh signifikan di Eropa ya, terutama dalam lingkungan pemikir Prancis ya. Nah, bukunya yang terkenal itu adalah The Modern World System ya. Dia membahas justru tentang teori kapitalis world system ini. Wallerstein berpendapat bahwa dunia itu harus dilihat sebagai satu sistem ekonomi yang terintegrasi. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 3 jenis negara. Oleh karenanya ada 3 jenis negara ya. Jadi core, pusat adalah negara-negara pusat yang memiliki ekonomi maju dan dominan. Mereka mengendalikan sumber daya teknologi dan memiliki kekuatan politik besar ya. Kemudian semi periferi atau semi pinggiran ya, adalah negara-negara yang berada di posisi tengah antara core dan periferi. Kemudian periferi, pinggiran, dan ini adalah negara-negara pinggiran yang menderita karena ketidaksetaraan ekonomi dan menjadi objek eksploitasi oleh negara-negara pusat. Nah, teori ini juga mengenal konsep yang namanya dinamika ketidaksetaraan, yaitu bahwa sistem ini menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan ekonomi dan politik global. Jadi negara pusat itu mendominasi ekonomi dunia, sedangkan negara pinggiran itu menjadi objek eksploitasi. Gitu. Dalam teorinya Wallerstein itu diperkenalkan juga konsep perubahan struktural ya, bahwa menurutnya negara-negara dapat bergerak dari periferi ke semi periferi atau core. Dan sebaliknya, tergantung pada perubahan dalam struktur ekonomi dan politik global. Jadi dinamika ini terus berlangsung seiring berjalannya waktu. Ada beberapa pemikir yang juga mengembangkan pemikiran Wallerstein ini, yaitu David Harvey, Robert Koch, lalu Boaventura de Souza Santos, dan Nancy Fraser. Nah, kita sampai pada teori hubungan internasional yang keempat ya dalam topik kita hari ini, yaitu postkolonialisme. Postkolonialisme atau pasca kolonialisme itu adalah pendekatan teoritis yang muncul sebagai respon terhadap dampak kolonialisme dan imperialisme.
Jadi perspektif teoritis ini menggunakan pendekatan kritis yang berfokus pada analisis dampak sejarah kolonialisme dan imperialisme terhadap apa? Terhadap budaya, politik, ekonomi, dan identitas di dunia pasca kolonial. Beberapa poin kunci dalam postkolonialisme itu adalah pertama itu analisis dampak kolonialisme ya. Jadi postkolonialisme membahas bagaimana kolonialisme mempengaruhi struktur sosial, politik, dan ekonomi di negara pasca koloni. Yang kedua, reproduksi kekuasaan dan pengetahuan. Pendekatan ini meneliti bagaimana pengetahuan dan bahasa dan budaya kolonial dipertahankan dan diproduksi dan dalam masyarakat pasca koloni. Kemudian yang ketiga adalah kritik terhadap representasi. Jadi postkolonialisme mengkritisi cara budaya di kolonial direpresentasikan dalam media, literatur, dan pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah identitas, hibriditas, dan representasi. Jadi postkolonialisme membahas pembentukan identitas pasca kolonial dan menggali proses hibriditas, di mana budaya lokal dan budaya kolonial saling berinteraksi dan menciptakan identitas yang unik. Nah, ada dekolonisasi pikiran, itu postkolonialisme mendorong dekolonisasi pikiran, menantang pandangan-pandangan yang diperkenalkan oleh kolonialisme dan mencari pemahaman alternatif yang tidak terikat oleh norma-norma kolonial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini pada mata kuliah Teori Hubungan Internasional dengan tema Interpretive Understanding. Saya ingatkan di dalam modul kita itu ada soal-soal yang bisa dilatih ya dan dipersiapkan untuk ujian UTS atau UAS, dan juga kita menyediakan tema-tema atau judul-judul yang bisa dipakai atau digunakan untuk membuat artikel di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Baik, demikian saya akhiri ya kuliah kita tentang Interpretive Understanding di mata kuliah Teori Hubungan Internasional Perspektif Eropa. Kita akan bertemu lagi, saudara sekalian, dalam mata kuliah yang lain di kesempatan yang lain.